Singa Dahomey. Kisah hidup Raja Behanzin, raja terakhir yang melawan penjajahan. Prolog. Di tanah Afrika Barat yang subur, di mana hutan lebat dan padang ilalang berdesir diterpa angin Samudra Atlantik, berdiri sebuah kerajaan perkasa bernama Dahomey. Kota kerajaannya, Abomey, dikelilingi benteng tanah liat merah yang gagah, dihiasi istana megah dengan ukiran leluhur, serta dijaga oleh prajurit-prajurit tangguh. Kerajaan ini terkenal di seluruh Afrika karena pasukan wanitanya yang legendaris, Amazon Dahomey, barisan ksatria perempuan yang bersumpah tidak mengenal mundur. Di tengah gemuruh sejarah itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi api terakhir perlawanan Dahomey terhadap penjajah. Ia adalah Kondo, putra Raja Glele, yang dunia kemudian mengenalnya sebagai Behanzin, sang singa terakhir Dahomey. Bab 1, Anak Singa dari Abomey. Pada tahun 1859, tangis seorang bayi menggema di istana Abomey. Bayi itu adalah Kondo, lahir dari rahim seorang istri Raja Glele. Sejak kecil, Kondo berbeda dari anak-anak lain. Ia berlari tanpa rasa takut di halaman istana, menantang kuda-kuda perang untuk didekati, dan berani masuk ke hutan ketika malam jatuh hanya ditemani obor kecil. Para pendeta kerajaan melihat tanda-tanda pada dirinya. Mereka berkata, "Wow, anak ini lahir dengan api di dadanya. Ia akan tumbuh menjadi raja yang tidak tunduk." Kondo dididik dalam kerasnya adat Dahomey. Ia belajar tentang roh leluhur, ritual pengorbanan, dan kisah raja-raja besar sebelum dirinya. Ia juga berlatih seni bela diri, memanah, menombak, dan menunggang kuda perang. Pada usia 5 tahun, ia sudah bisa mengendalikan kuda kecil dengan gagah, meniru para prajurit di medan latihan. Tetapi di balik dinding istana, dunia berubah. Kapal-kapal Eropa mulai berlabuh di pantai, membawa senjata, kain, dan ambisi kolonial. Kondo tumbuh dengan kesadaran bahwa bayangan asing itu suatu hari akan mengetuk pintu kerajaannya. Bab 2, Pewaris Tahta. Ayahnya, Raja Glele, adalah penguasa yang tegas. Namun seiring usianya yang menua, muncul perdebatan di kalangan bangsawan, siapakah penerusnya? Banyak calon dari garis kerajaan lain, namun Raja Glele percaya bahwa hanya Kondo yang memiliki jiwa singa. Pada tahun 1889, setelah Raja Glele wafat, Kondo dinobatkan menjadi raja. Ia mengambil nama Behanzin Hosubawele, yang berarti telapak ikan hiu yang menentang dunia. Nama itu bukan sekadar gelar melainkan sumpah. Hiu adalah simbol kekuasaan laut, menandakan bahwa dirinya akan melawan siapapun, bahkan kekuatan besar dari luar negeri. Namun penobatan itu dibayangi awan gelap. Prancis menuntut agar Dahomey menyerahkan pelabuhan Cotonou dan memberikan kebebasan dagang. Behanzin menolak. Ia tahu, menyerahkan satu pelabuhan berarti menyerahkan seluruh negeri. Ia berkata kepada para penasihatnya, "Tanah leluhur bukan untuk dijual. Selama aku bernapas, Dahomey tidak akan tunduk." Bab 3, Raja Singa menegakkan kepalanya. Behanzin segera bertindak. Ia memperkuat militernya. Pasukan Amazon Dahomey, barisan ksatria wanita, diperluas jumlahnya. Mereka dilatih dengan keras, berlari menembus hutan, memanjat tembok, menguasai senjata api dan pedang. Mereka dikenal kejam terhadap musuh namun setia pada rajanya. Selain itu, Behanzin berusaha memodernisasi persenjataan. Ia membeli senjata dari pedagang Afrika dan Eropa, namun tetap mengandalkan semangat rakyatnya. Ia menyatukan suku-suku, membangun aliansi, dan mengobarkan semangat bahwa Dahomey adalah tanah yang tidak boleh diinjak orang asing. Ketika Prancis mendesak lagi, Behanzin memilih perang. Perang Dahomey pertama, tahun 1892. Pasukannya menyerang pos-pos Prancis di Cotonou. Prajurit Dahomey dengan tombak, pedang, dan beberapa senapan tua melawan tentara modern bersenjata meriam. Meski kalah teknologi, keberanian mereka mengguncang hati lawan. Prajurit wanita berlari ke medan perang dengan pekikan perang, membuat tentara Prancis gentar. Namun keunggulan senjata api membuat Dahomey mundur. Tetapi Behanzin tidak menyerah. Ia hanya berkata, "Hari ini mereka menang, tapi besok singa akan menggigit kembali." Perang Dahomey kedua tahun 1894. Prancis kembali datang dengan pasukan yang lebih besar, dipimpin Jenderal Alfred Dodds. Kali ini mereka langsung menyerang jantung kerajaan, Abomey. Pertempuran berlangsung sengit. Setiap jalan dipenuhi darah, setiap pohon menjadi saksi. Amazon Dahomey bertempur sampai mati, tidak ada yang mundur. Behanzin memimpin sendiri dari garis depan. Ia mengangkat pedang, menunggang kuda, berteriak kepada pasukannya, "Lebih baik mati sebagai singa daripada hidup sebagai budak." Namun kekuatan modern Prancis terlalu besar. Meriam menghancurkan benteng, senapan mesin menewaskan ratusan prajurit. Abomey jatuh. Tetapi Behanzin tidak tertangkap. Ia mundur ke hutan utara mengobarkan perang gerilya. Hidup seperti singa liar yang tak bisa dijinakkan.
Bab 4. Pengasingan dan kehormatan. Perlawanan bertahun-tahun membuat rakyat lelah. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan rakyatnya dari pembantaian lebih besar, pada tahun 1894, Behenzin menyerahkan diri. Namun ia menuntut syarat, rakyatku tidak boleh disakiti. Prancis takut akan karismanya, sehingga mereka tidak membunuhnya. Sebaliknya, mereka mengasingkannya jauh ke Martinique, sebuah pulau di Karibia. Dari sana, Behenzin menyaksikan tanah airnya jatuh ke dalam cengkeraman kolonial. Di pengasingan, ia tetap menjaga martabat. Ia mengenakan pakaian kebesaran, melaksanakan ritual leluhur, dan mendidik anak-anaknya dengan sejarah Dahomey. Ia juga menulis syair-syair tentang kerinduan pada tanah air, meski tidak banyak yang tersisa hingga kini. Beberapa tahun kemudian, ia dipindahkan ke Algiers di Afrika Utara. Di tanah asing itu, jauh dari Abomey, jauh dari rakyat yang dicintainya, Behenzin menjalani hari-hari tuanya dengan kepala tegak. Pada tahun 1906, Behenzin menghembuskan napas terakhir. Ia wafat sebagai raja yang tidak pernah menyerah meski kerajaannya jatuh. Epilog warisan singa. Behenzin adalah raja terakhir Dahomey yang merdeka sebelum Prancis menelan kerajaannya. Ia dikenang bukan karena kekalahannya tetapi karena keberaniannya. Ia meninggalkan warisan berupa semangat perlawanan, kehormatan, dan cinta tanah air. Namanya kini diabadikan di jalanan Benin, dilantunkan dalam lagu-lagu rakyat, dan dijadikan simbol kebanggaan nasional. Ia adalah Behenzin, telapak ikan hiu yang menentang dunia, singa Dahomey yang tak pernah tunduk. Warisan Raja Behenzin, singa Dahomey. Warisan Raja Behenzin bukan sekadar takhta yang pernah ia duduki atau istana yang pernah ia huni. Warisannya adalah jiwa, suara, dan semangat yang tidak pernah padam. Meski tubuhnya terkubur jauh dari tanah leluhurnya, ia adalah gema dari drum perang Dahomey, yang suaranya masih terdengar hingga kini dalam denyut nadi bangsa Benin. Behenzin mewariskan pada rakyatnya harga diri. Ia menunjukkan bahwa sekalipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, lengkap dengan meriam dan senjata modern, seorang bangsa tidak boleh menyerahkan tanahnya begitu saja. Ia menolak perjanjian-perjanjian curang yang mengikat Dahomey ke dalam rantai Prancis. Ia memilih jalan getir perang daripada jalan damai yang penuh hina. Dari sikap itu, generasi setelahnya belajar bahwa kehormatan tidak bisa diperdagangkan dan bahwa martabat jauh lebih bernilai daripada emas, gading atau permata yang dijanjikan oleh penjajah. Ia juga meninggalkan kisah keberanian pasukan Amazon Dahomey, prajurit wanita yang bertempur hingga titik darah terakhir. Di bawah kepemimpinannya mereka bukan hanya pasukan tetapi legenda. Dunia masih mengingat bagaimana mereka berlari ke arah senjata, api dengan pekikan yang mengguncang langit, memilih mati terhormat daripada hidup terjajah. Dari mereka lahir warisan bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin dan bahwa cinta tanah air dapat mengubah tubuh manusia menjadi baja yang tak bisa dipatahkan. Warisan Behenzin adalah identitas bangsa Benin modern. Meski kerajaan Dahomey runtuh di bawah kolonialisme, semangat rajanya tetap hidup. Setelah kemerdekaan Benin di abad ke-20, nama Behenzin diangkat kembali sebagai simbol nasionalisme. Jalan-jalan utama dinamai dengan namanya, lagu-lagu rakyat dinyanyikan untuk mengenangnya, patung-patungnya ditegakkan di ruang publik, agar generasi baru tahu pernah ada seorang raja yang menolak tunduk, meski dunia menekannya dari segala sisi. Ia juga meninggalkan pelajaran diplomasi dan kepemimpinan. Meskipun keras di medan perang, ia bijak dalam melindungi rakyat. Ketika perang berlarut-larut dan nyawa rakyatnya terancam, ia menyerahkan diri bukan karena menyerah, melainkan karena ia menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri. Dari keputusan itu, lahirlah teladan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang berani berkorban, bukan hanya berani memerintah, dan mungkin yang paling dalam dari semua adalah warisan batin. Sebuah kesadaran bahwa penjajahan hanyalah bayangan sementara, sedangkan kebanggaan bangsa akan selalu hidup. Behenzin wafat di tanah asing, tetapi arwahnya tetap kembali ke Abomey, bersemayam dalam doa rakyatnya. Namanya dipanggil bukan sekadar dalam buku sejarah, melainkan dalam nyanyian, tarian perang, doa para tetua, dan semangat perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Warisan Behenzin adalah warisan tentang ketegakan kepala, yang mengajarkan bahwa seorang raja bisa kehilangan istana, bisa kehilangan tanah, bahkan bisa kehilangan hidup, tetapi ia tidak boleh kehilangan harga diri. Itulah auman singa yang ia wariskan. Behenzin mewariskan pada bangsanya semangat seekor singa. Ia dapat dikurung, ia dapat diasingkan, bahkan tubuhnya dapat dibunuh, tetapi aumannya akan menggema selama-lamanya, menjadi suara abadi bagi mereka yang menolak diperbudak oleh sejarah. Aku lebih memilih perang yang getir daripada damai yang penuh hina.
Aku lebih rela melihat tubuhku hancur diterpa peluru daripada melihat negeriku dijual dengan tanda tangan di atas kertas asing. Amazonku, putri-putri Dahomey, kalian adalah wujud keberanian yang tak pernah dilupakan dunia. Jika aku disebut singa, maka kalian adalah cakar dan taringku. Dalam setiap teriakan perang kalian, dunia tahu bahwa tanahku ini tidak bisa dicuri begitu saja. Prancis boleh mencatat dalam arsipnya bahwa mereka menaklukkan Dahomey, tetapi sejarah akan berkata, sebaliknya, yang kutinggalkan bukan kekalahan, melainkan warisan perlawanan, sebuah nyala api yang akan terus hidup hingga berabad-abad setelah tubuhku hilang di tanah asing. Seorang raja bukanlah hanya pemilik takhta, ia adalah penjaga martabat bangsanya. Aku tidak takut kehilangan mahkota, sebab mahkota sejati ada di hati rakyatku, bukan di kepalaku. Selama mereka masih mengingat bahwa Dahomey adalah negeri yang tidak tunduk, maka aku telah menjadi raja yang sejati. Aku lahir dari tanah Dahomey, dari bumi yang disirami darah leluhurku, dan aku akan kembali kepadanya dengan kepala tegak. Biarlah senjata penjajah lebih modern, biarlah mereka datang dengan kapal besi dan meriam, tetapi aku tidak akan pernah menyerahkan tanah ini dengan tinta dan pena. Tanah yang diwariskan dengan pedang hanya bisa dipertahankan dengan pedang.